Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, kembali kita bertemu dalam mata kuliah pengantar jurnalistik. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang nilai berita. Kenapa sebuah peristiwa bisa menjadi berita? Itu karena ada nilai berita di dalamnya. Nah, nilai-nilai itulah yang akan kita pelajari dalam kesempatan kali ini. Berita menurut Ras Siregar itu adalah sebuah kejadian yang diulang dengan menggunakan kata-kata. Artinya, sebuah berita itu sebenarnya adalah ulangan dari sebuah kejadian. Dan menurut Ras Siregar menggunakan kata-kata. Sering juga ditambah dengan gambar atau hanya berupa gambar-gambar saja. Berita juga bisa menggunakan media tulis seperti koran, majalah, atau media suara seperti radio, atau media suara dan gambar seperti televisi. A.S. Haris Subhandiria mendefinisikan berita sebagai laporan tercepat mengenai ide atau fakta terbaru yang benar, menarik, dan penting bagi sebagian besar khalayak melalui media berkala seperti surat kabar, radio, televisi, atau internet. Media berkala ini maksudnya adalah dia terbitnya itu berkala, misalnya ada mingguan, ada harian, ada bulanan, atau bahkan ada dwi bulanan dan lain sebagainya. Dengan demikian, berita itu tidak hanya menunjuk pada pers dalam arti sempit seperti media cetak harian, tetapi juga pada radio, televisi, dan sekarang berkembang di internet. Michelle P. Charnley dalam buku Reporting mengatakan bahwa berita adalah laporan tercepat mengenai fakta atau opini yang mengandung hal yang menarik, minat atau penting, atau kedua-duanya bagi sejumlah besar penduduk. Charnley dalam buku ini memfokuskan bahwa berita itu paling tidak memenuhi 3 syarat. Pertama, dia tercepat. Yang kedua, dia mengenai fakta atau opini atau hal yang menarik. Dan yang ketiga, dia kemudian menarik bagi minat bagi sejumlah besar penduduk. Artinya ukuran dari sesuatu yang penting itu adalah jika dia menarik sebagian besar penduduk atau orang-orang yang membaca koran atau majalah atau menjadi pemirsa dalam sebuah televisi. Lalu apa nilai-nilai berita yang ada dalam jurnalistik? Pertama, nilai berita dalam jurnalistik itu adalah importance. Importance itu artinya penting. Ini nilai yang paling tinggi dalam nilai berita atau news value dalam jurnalistik. Kenapa penting itu menjadi nilai yang paling tinggi? Karena itulah hakikat dari sebuah jurnalisme. Artinya, sebaiknya jurnalisme bicara soal isu-isu publik, isu-isu yang penting bagi publik. Isu-isu seperti misalnya harga sembako, harga BBM, tingkat perekonomian, pertumbuhan ekonomi, kebijakan-kebijakan terkait masyarakat, politik dan keamanan, atau kemudian juga yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat dan lain sebagainya. Itu adalah berita-berita yang punya nilai importance. Yang kedua, ada interesting. Interesting ini adalah berita-berita yang menarik. Berita-berita menarik itu adalah berita-berita yang punya sisi-sisi human interest atau sisi-sisi lain dari kemanusiaan yang kemudian diberitakan dengan sangat apik. Itulah yang menjadi nilai berita interesting. Yang ketiga, ada prominence. Prominence adalah nilai berita yang artinya menonjol. Orang-orang terkenal, orang-orang populer, orang-orang yang menonjol dalam sebuah komunitas, dia kemudian bisa menjadi berita. Walaupun mungkin peristiwanya peristiwa biasa, tapi karena ada atribusi prominence dalam dirinya, maka orang itu layak untuk diberitakan.
Seperti misalnya ketika Raffi Ahmad kehilangan kucing misalnya, maka itu bisa menjadi nilai berita. Kenapa? Karena Raffi Ahmad orang terkenal. Tapi kalau misalnya di kampung kita ada Pak RT kehilangan kucing, dia tidak menjadi berita. Karena bagi pers dan media, dia tidak terkenal. Maka orang-orang terkenal, apapun peristiwanya, apapun kejadiannya, dia layak atau punya nilai sebagai sebuah berita. Yang berikutnya itu ada proximity. Proximity ini artinya kedekatan. Kedekatan media dengan daerah setempat, ya, itu menjadi berita. Kejadian yang terjadi di Provinsi Riau menarik minat baca bagi orang Riau. Dia tidak menarik minat baca bagi orang Jakarta, kecuali orang Jakarta yang berasal dari Riau. Maka proximity itu adalah kedekatan antara media dengan tempat yang diliputnya. Semakin beritanya itu berkaitan dengan daerah-daerah yang mungkin menjadi perhatian pembacanya, maka itu menjadi nilai berita, namanya proximity. Kemudian ada konflik. Konflik di sini maksudnya adalah bahwa semua hal yang menjadi pertentangan di masyarakat, ada konflik, ada permusuhan, ada perdebatan, ada kemudian juga perselisihan, ada juga yang namanya dua kelompok yang berkonflik, itu menjadi nilai berita. Peperangan juga menjadi nilai berita karena mengandung nilai konflik. Yang berikutnya itu ada unik. Unik itu adalah sesuatu yang tidak biasa, sesuatu yang tidak normal, maka kemudian kalau itu diberitakan dia punya news value, namanya unik. Ya, misalnya ada ular berkaki 5 atau ada sesuatu yang misalnya teman-teman saksikan di kehidupan sehari-hari, itu menjadi nilai berita yang bersifat unik. Yang berikutnya itu ada achievement. Achievement itu artinya orang yang berprestasi. Jadi siapapun yang berprestasi layak menjadi berita. Atlet yang berprestasi meraih medali emas di Olimpiade layak jadi berita. Mahasiswa yang kemudian punya kemampuan untuk menulis dan kemudian bisa presentasi di dunia internasional, dia layak jadi berita. Siapapun yang punya prestasi, orang-orang yang kemudian mendapatkan beasiswa karena prestasinya, itu layak jadi berita. Jadi achievement prinsipnya adalah semua orang berprestasi, siapapun itu, layak diberitakan atau menjadi sebuah berita. Yang berikutnya itu ada magnitude. Magnitude ini pengaruh, ya, atau dampak yang luar biasa dari sebuah peristiwa, maka itu juga layak menjadi berita. COVID-19 misalnya, dia punya nilai importance untuk diberitakan karena berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Tapi dia juga punya nilai berita magnitude karena dia berpengaruh, dia berdampak kepada kehidupan masyarakat secara luas. Ada peristiwa-peristiwa yang terjadi di masyarakat kita yang berkaitan dengan COVID-19, maka itu bisa berarti dia punya pengaruh, walaupun itu bukan lagi dalam kehidupan kesehatan, tetapi sudah dalam kehidupan sosial kemasyarakatan kita, maka dia punya magnitude. Berikutnya itu aktual. Aktual di sini artinya terkini, ya, tercepat. Tadi kita bicara laporan tercepat, maka itu adalah nilai berita aktual. Peristiwa hari ini diberitakan besok itu adalah peristiwa yang aktual. Peristiwa hari ini diberitakan hari ini itu adalah masih aktual. Dan atau sesuatu yang kemudian baru, peristiwanya misalnya sudah berlangsung beberapa lama, kemudian ada hal-hal baru yang ingin diberitakan, maka dia masuk ke dalam kategori yang juga aktual. Karena ada informasi-informasi yang mungkin tidak kita ketahui selama ini, tapi kemudian dimuat oleh media, maka dia menjadi sesuatu yang aktual. Kemudian ada disaster. Disaster ini bencana. Jadi banjir bandang, lalu kemudian gempa bumi, tsunami, ya, hal-hal yang kemudian terjadi di masyarakat kita yang sifatnya bencana, maka itu bisa menjadi berita karena dia punya nilai disaster. Kemudian ada innovation. Innovation ini artinya temuan-temuan baru di masyarakat kita, apapun itu yang kemudian membuat kehidupan ini menjadi lebih mudah, membuat kemudian sesuatu yang belum ditemukan, maka itu termasuk dalam kategori innovation. Dan itu punya nilai berita. Yang berikutnya itu ada seks. Seks di sini artinya
adalah misalnya hal-hal yang berkaitan dengan tentang kesetaraan gender, hal-hal yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga, itu bisa menjadi sebuah berita dan dia punya nilai berita namanya saks. Ini ada beberapa contoh yang ingin saya sampaikan. Misalnya Pak SBY ketika jadi presiden membuat konferensi pers tentang ketika Gunung Kelut meletus. Ya, ini penting atau menarik. Ini adalah peristiwa yang penting. Maka kalau diberitakan oleh media, nilai beritanya adalah penting. SBY sebagai kepala negara, sebagai Presiden Republik Indonesia, bicara soal kepentingan publik, bagaimana negara hadir dalam dalam mengatasi peristiwa meletusnya Gunung Kelut ketika itu, maka itu termasuk dalam kategori berita yang punya nilai penting. Ya, mungkin dia bisa juga termasuk dalam kategori nilai berita disaster. Dia juga bisa masuk dalam kategori yang aktual. Artinya, satu berita, satu peristiwa bisa mengandung beberapa nilai berita. Tidak mesti nilai beritanya itu tunggal, tapi bisa saja kemudian dia mengandung beberapa nilai berita. Misalnya di sini juga ada Pak SBY, orangnya prominence, itu bisa masuk nilainya menjadi prominence. Dia orang terkenal, diberitakan, dia masuk menjadi orang terkenal yang kemudian diberitakan. Artinya, sekali lagi, satu berita bisa mengandung beberapa nilai berita. Nah, kemudian di sini juga ada Pak SBY bernyanyi ketika malam sunyi di Cipaganti. Dia dia seorang presiden, punya kemampuan untuk memetik gitar, menciptakan lagu, maka itu termasuk dalam kategori menarik. Nilai beritanya menarik. Karena ini unsur human interest. Ya. Sebagai seorang presiden, dia menjalankan tugas kenegaraan, tapi sebagai seorang manusia, dia ternyata punya kemampuan untuk menghibur, dia kemudian punya sisi-sisi lain yang tidak terlalu terekspos, maka itu kalau diberitakan, itu menjadi nilainya adalah menarik. Kemudian di sini ada prominence. Prominence itu artinya orang-orang terkenal. Yang seperti di sini contohnya ini ada Andi Alfian Malaranggeng ketika itu menjabat Menteri Pemuda dan Olahraga, politisi Partai Demokrat. Dan kalau dia diberitakan, dia orang terkenal, dia punya punya keterkenalan di mata publik, maka nilai beritanya adalah prominence. Begitu juga Ahok ini sosok yang kontroversial, ada sebagian kalangan menerimanya, sebagian kalangan menolaknya, tapi apapun yang terjadi dia orang terkenal. Kalau diberitakan, prominence. Jadi apapun peristiwa tentang mereka-mereka yang terkenal, walaupun peristiwanya itu mungkin tidak penting, peristiwanya itu biasa saja, itu termasuk dalam kategori prominence. Kemudian ini yang saya ceritakan soal tsunami, ya, proximity. Tsunami Indonesia menarik bagi orang Indonesia. Tsunami Jepang menarik bagi orang Jepang. Artinya, semakin dekat kita dengan sebuah peristiwa, semakin kita tertarik untuk membacanya. Maka sebagai penikmat jurnalisme, ketika kita ketemu berita-berita yang berkaitan dengan daerah kita dan kita tertarik dengan itu, maka nilai berita itu adalah proximity. Kemudian di sini ada konflik, ya, peperangan. Itu penuh dengan drama, penuh dengan dengan sisi berita, banyak hal yang bisa diberitakan dari sebuah medan perang, ya. Ada orang yang kehilangan keluarga, ada kerusakan infrastruktur, ada tata masyarakat yang berubah, itu karena adanya konflik. Sampai ke konflik kecil di masyarakat kita, itu juga punya hal-hal yang sangat layak untuk dijadikan sebagai sebuah berita. Nah, ini yang saya sebut unik. Unik di sini dia misalnya seperti ini, ada ular berkepala 5, ada kodok yang kemudian punya kepala 2. Itu hal-hal yang tidak biasa, luar biasa. Lalu kemudian kita ingin beritakan, maka itu adalah nilai beritanya adalah unik. Ini achievement, ada orang berprestasi, Susi Susanti, Alan Budi Kusuma ketika memenangkan Olimpiade Barcelona tahun 92, mereka menjadi berita, menjadi headline bahkan di beberapa media massa, itu karena achievement. Mereka orang yang punya prestasi. Siapapun yang punya prestasi layak untuk menjadi berita.
layak untuk diberitakan. Jadi kalau Anda berprestasi, lalu Anda kemudian diwawancarai oleh media, Anda masuk berita, itu semata-mata karena Anda achievement, karena Anda punya prestasi. Kemudian ini magnitude, ya, sebuah peristiwa punya dampak yang besar luar biasa. Ini ada korban perang, ya. Perang pasti punya dampak di masyarakat kita. Ada orang kehilangan keluarga, ada ekonomi yang tidak berjalan, ada kemudian berbagai kesusahan yang terjadi. Maka itu dampak-dampak itu kalau diberitakan, dia punya nilai berita namanya magnitude. Sekali lagi, sebuah berita ya bisa saja kemudian punya beberapa nilai berita. Misalnya kita menganggap perang itu sebagai nilai beritanya ada konflik, lalu kemudian ada penting, ya, importance, tapi dia juga punya nilai atau magnitude yang punya dampak kepada kehidupan manusia. Saudara-saudara sekalian, saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Paling tidak dari video ini teman-teman bisa memahami bahwa sebuah peristiwa itu punya nilai berita atau tidak, ya. Dari berita-berita yang kita saksikan di media massa, mulai dari media cetak, media elektronik, media online misalnya yang kita baca, silahkan kita menilai apa nilai berita dari berita-berita tersebut. Sehingga dengan demikian kita sebagai penikmat media bisa mulai memilah mana yang penting, mana yang kurang penting, dan bahkan mana yang tidak penting untuk kita konsumsi sebagai penikmat media. Saudara-saudara sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.